Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Mardina Putri, BP 20.01.02.10.16 dari D3 Teknik Sipil. Kali ini saya akan membuat desain struktur baja sederhana menggunakan aplikasi Tekla. Klik New. Pada name kita buat UTS Tekla TS. Lalu klik create. Di sini kita akan menunggu beberapa saat untuk masuk ke ruang kerja. Setelah masuk ke ruang kerja, klik yes. Oke. Lalu perbesar dan dapat kita lihat grid line dan ruang kerja yang akan kita gunakan. Double klik pada grid line. Pada koordinat X kita isikan jarak yaitu 3000, 4000 dan 3000. Jika koordinat Y kita isi yaitu 4000. Pada Z kita isi 4000 dan 3000. Lanjut pada label kita isi itu ABCD. Pada label Y isi 12 dan pada label Z yaitu 4000 dan 3000. Lalu modify, klik yes. Lalu dapat dilihat grid line yang kita butuhkan. Klik kanan red draft view. Lalu untuk memasukkan grid line dalam ruang kerja yaitu fit work area to entry model. Masuklah grid line ke dalam ruang kerja yang akan kita buat bangunan. Selanjutnya yaitu untuk membuat fondasi, klik concrete, lalu double klik pada kolom. Lalu pada profil kita akan menggunakan ukuran 750 kali 750. Lalu pada top kita nolkan dan pada bottom kita buat yaitu min 500. Lalu arahkan kursor ke titik antara garis 1 dan garis A, grid line 1 dan A, lanjut pada grid line 2 dan grid line A pada tengah-tengahnya, maka terbentuklah pondasi. Selanjutnya yaitu untuk membuat kolom, klik steel, lalu double klik pada kolom. Di sini kita akan menggunakan profil H300 kali 300 kali 10 kali 15. Lalu pada topnya, karena tinggi kolom yang kita gunakan 4000 pada titik 1, klik pada tengah-tengah pondasi. Dan selanjutnya top untuk kolom yang kedua yaitu tinggi 3000, kita ganti topnya jadi 3000. Lalu letakkan kursor di tengah-tengah pondasi sampai muncul tanda persegi, lalu diklik, muncullah kolom dengan tinggi 3000. Kita akan membuat balok. Sebelum membuat balok, yang harus kita lakukan yaitu klik view, lalu new view, lalu along grid line, grid, pindahkan grid A ke sebelah kiri, lalu oke. Lalu klik steel, double klik pada beam. Di sini kita akan mengubah profilnya menjadi yaitu H300 dikali 150 kali 6,5 kali 9. Dan untuk DX nya, karena pada
balok itu berlebih dari kolom itu berjarak 1 meter yang kiri dan yang kanan, maka pada startnya kita buat min 1000 dan pada n-nya kita buat 1000. Lalu klik di tengah-tengah kolom, arahkan ke kolom yang lain, maka terbentuklah balok yang akan kita gunakan. Klik kanan interrupt. Kembalikan pada mode 3D to view list, lalu pindahkan grid A ke sebelah kiri, lalu OK. Selanjutnya yaitu kita akan membuat slope. Klik concrete, double klik pada beam. Kita akan membuat slope dengan ukuran 300 x 200. Lalu klik pada tengah-tengah antara kolom dan pondasi. Lanjutkan ke arah pondasi dan kolom yang lain pada tengah-tengahnya, maka terbentuklah slope. Klik kanan interrupt. Selanjutnya yaitu kita akan mengcopy kolom slope pondasi dan balok ke titik B, C, dan D. Caranya itu klik salah satu pondasi, tekan tombol kontrol, tahan, jangan dilepaskan, klik slope pondasi yang lain, kolom, dan balok, lalu klik kanan, copy spesial linear. Kita akan mengkopinya ke arah sumbu X, maka pada DX nya kita buat 3000, copy, lalu 7000, copy, dan yang terakhir yaitu 10.000, copy, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu membuat slope arah memanjang. Double klik pada beam. Karena ukurannya telah sama 300 x 200, maka langsung saja klik pada tengah-tengah antara kolom dan pondasi. Arahkan ke pondasi, antara pondasi dan kolom yang lain. Begitu selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita copy slope arah memanjang untuk titik yang kedua dengan cara klik salah satu slope, klik slope AB, tekan tombol kontrol, tahan, slope BC, dan slope CD. Lalu klik kanan, copy spesial linear. Saat ini kita akan mengcopy pada sumbu Y, lalu pada DY nya kita buat 4000, copy, klik OK. Klik kanan, interrupt. Lanjut, kita akan mengedit slope yang masuk pada pondasi dengan cara yaitu klik edit, part card, tekan klik slope, lalu pondasi, maka slope akan keluar dari pondasi. Begitu juga untuk slope yang lain untuk mengeluarkan slope dari pondasi. Klik kanan, interrupt. Selanjutnya masuk pada pengeditan pondasi, yaitu klik concrete, lalu double klik pada rebar. Dan pada pengaturan ini semua yang kita butuhkan telah ada. Grade-nya T, size-nya 12, bending radiusnya 42, dan hook at start-nya standar 90 degree, hot type-nya juga. Maka langsung saja kita klik pondasi, klik sudut yang ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Terakhir tekan tombol middle pada mouse, lalu klik lagi pada sudut yang ini 1, 2. Maka terbentuk tulangan kanan, lalu interrupt.
Lalu untuk membuat tulangan arah memanjangnya, kita ulang, yaitu double klik pada rebar. Lalu karena ukuran tersama, saya klik pada sudut yang pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terakhir tekan tombol middle pada mouse, lalu tekan sudut yang pertama 1, dan lanjutkan pada sudut yang ini, yang kedua. Maka terbentuk tulangan arah memanjangnya. Klik kanan interrupt. Setelah itu lanjutkan membuat tulangan pada pondasi yang lain, itu dengan cara mengcopy tulangan pada pondasi yang pertama. Klik tulangan, lalu tekan tombol Ctrl, klik tulangan arah yang lain. Lalu copy spesial linear. Copy pada arah sumbu Y, copy, lalu klik OK. Selanjutnya, klik kanan interrupt. Lalu untuk membuat tulangan pada pondasi yang lain, copy saja dari yang pertama, klik salah satu tulangan, tekan tombol Ctrl, klik tulangan yang lain, lalu klik kanan, copy spesial linear, dan copy ke arah sumbu X, jarak 3000, copy, lalu jarak 7000, copy, dan yang terakhir jarak 10.000. Copy dan OK. Maka tulangan pada semua pondasi telah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat tulangan pada slope, yaitu application and component, concrete, class in place, lalu frame struktur, lalu beam, reinforcement. Lalu kita akan menggunakan beam reinforcement yang di atas. Klik satu kali, lalu klik pada slope yang akan kita buat tulangan. Lanjut pada tulangan yang lain. Klik kanan, lalu interrupt. Double klik pada slope yang akan diedit, lalu pada parameternya 12 kita ganti, jumlah tulangan kita ganti jadi 10, lalu main bar, lalu selimut betonnya kita ganti menjadi 30. Yang ini tulangan bawah kita ubah jadi 2. Lalu yang ini kita ganti jadi ada yang pengaitnya, ini juga ganti, yang ini juga. Lalu kita masuk pada hooknya, langsung kita edit pada subnya, itu yang ada pengait.
Lalu ini kita buat itu min 200. Yang ini juga min 200 dan lanjut tetap min 200. Lalu kita lanjut pada strip group spacingnya. Di sini kita akan menggunakan jarak dari bagel, yaitu jarak merata yaitu 100. Lalu kita klik modify, maka tulangan yang tadi telah berubah. Lanjut klik tulangan yang lain yang akan kita rubah juga. Klik tulangan, tombol kontrol, tahan, klik tulangan yang lain yang akan dirubah juga. Lalu klik modify. Lalu oke. Semua tulangan pada soft telah teredit. Lanjut, kita akan membuat sambungan untuk balok dan kolom. Sebelum itu kita akan memotong kolom yang masuk pada balok. Kita pindahkan dulu ke view list, yaitu grid A. Lalu pindahkan grid A itu oke. Lalu di sini kita akan menghilangkan kolom, edit, lalu line cut. Di sini kita nyalakan line cut, lalu kita klik kolom dan klik pada tanda X, arahkan ke tanda X yang lain batas kolom, lalu klik kolom yang akan dihilangkan pada balok. Begitu juga untuk balok dan kolom di sebelahnya. Lanjut, kita masuk untuk sambungan balok dan kolom, yaitu application and component. Lalu kita klik hound. Di sini kita akan menggunakan hound Di sini kita akan menggunakan hound 40. Klik balok, lalu klik kolom. Maka sambungan dari balok dan kolom telah terbentuk. Begitu juga pada balok dan kolom yang lainnya. Klik balok lalu klik kolom, maka sambungan akan terbentuk. Klik kanan, lalu interrupt. Lanjut, kita masuk pada pembuatan gording. Sebelum kita membuat gording, yang harus kita lakukan adalah view, lalu work plan, lalu klik work plan tool, lalu arahkan panah sumbu yang di sini ke seperti ini, lalu klik ke kiri, klik kanan, interrupt. Selanjutnya itu klik style, lalu double klik pada beam. Di sini untuk gording kita akan memakai profil, yaitu SCC. SCC 90 x 45 x 20 x 2,3.
Ding itu berlebih pada dengan jarak 1 meter, maka pada start DX-nya kita buat min 1000 dan pada N-nya kita buat 1000. Lalu klik pada ujung balok di tengah-tengah kolom, arahkan ke arah yang lain, maka terbentuklah gording. Lalu klik kanan interrupt. Lalu gording yang kita butuhkan dengan arah yang berbeda kita atur terlebih dahulu. Gording yang kita inginkan terbentuk, lalu klik kanan interrupt. Selanjutnya yaitu klik gording, lalu klik kanan copy spesial linear. Kita akan mengkopinya dengan jarak 800. Yang pertama kita copy dengan jarak 800, copy, begitu seterusnya sampai terbentuk 8 gording. Lanjut, kita akan menghilangkan sumbu yang tadi, yaitu view, lalu work plan, lalu klik parallel to XY, lalu change, cancel, dan klik ini di close saja, lalu klik kanan interrupt. Karena gording yang kita butuhkan masuk pada kuda-kuda, maka akan kita edit, baru keluar, lalu kita edit, copy properties, lalu edit pada gording yang lain. Itu dengan cara copy properties, klik gording, lalu tekan tombol kontrol, tahan, klik gording yang belum keluar dari kuda-kuda. Lalu modify, maka gording akan keluar dari kuda-kuda atau di atas kuda-kuda. Klik kanan interrupt. Selanjutnya yaitu kita akan membuat sambungan antara kuda-kuda dan gording. Di sini kita ketik code roller, klik kuda-kuda, lalu klik gording, lalu klik middle pada mouse, maka akan terbentuk sambungan. Lalu klik kanan interrupt. Selanjutnya kita akan mengcopy sambungan, yaitu kita klik sambungan, lalu tekan kontrol, klik sambungan yang lain, lalu klik kanan copy spesial linear, dan kita akan mengcopy pada arah sumbu X 3000, lalu jarak 7000, dan yang terakhir yaitu jarak 10.000. Lalu klik OK.
maka sambungan telah terbentuk. Selanjutnya kita masuk pada pengeditan pondasi, tulang pondasi, kontrol 1. Kita akan membengkokkan pondasi, klik pondasi, double klik, lalu kita rubah menjadi standar 135 degree. Yang 25 kita jadikan 40. Lalu modify, maka tulangan terjadi pembengkokan. Lalu copy properties, lalu modify, maka tulangan telah bengkok. Selanjutnya pada pondasi selanjutnya, copy properties, klik tulangan yang belum bengkok, lalu modify. Agar cepat kita copy properties, lalu klik tulang yang belum bengkok, tekan tombol kontrol, lalu modify, maka tulangan telah bengkok. Lanjut. Masuk pada pengeditan sambungan gording dan kuda-kuda. Double klik di sini. Kita klik bold. Pada bold ini, pada yang difficult ini kita ganti jadi 12. Lalu modify. Maka berubah menjadi warna hijau. Berarti sudah aman. Begitu pada selanjutnya. Lalu kita buat pada yang selanjutnya dengan cara klik yang di atas, lalu klik sambungan, lalu kontrol, tahan kontrol, klik semua sambungan pada kuda-kuda dan gording. Tekan tombol kontrol, tahan. Lalu modify, maka semua tulangan sudah aman. Selanjutnya yaitu kita edit sambungan antara kuda-kuda dan kolom atau balok dengan kolom. Double klik pada sambungannya. Lalu pada bold kita ganti
Pada bolt kita ganti ukuran bautnya yaitu 20. Lalu modify. Lalu klik semua bagian sambungan antara kolom dan balok. Lalu modify. Maka semua sambungan telah berubah. Selanjutnya yaitu kita membuat brush plate, yaitu sambungan dari pondasi ke kolom. Klik application of component, lalu ketik base plate yang IP 1014. Lalu klik kolom dan klik ujung kolom. Begitu selanjutnya. Lalu klik kanan interrupt. Lalu klik kanan retrieval. Lalu selanjutnya kita masuk untuk pengeditan penulangan pada pondasi. Ctrl 1. Penulangan yang kita gunakan ini berjumlah 5. Seharusnya yaitu 8. Double klik pada tulang. Lalu pada creation methodnya kita ganti menjadi equal distribution by number yang di atas. Lalu di sini berubah menjadi 8. Modify, berubah menjadi 8. Lalu copy properties, klik pada tulangan yang 5, lalu modify, berubah menjadi 8. Begitu juga untuk tulangan pada pondasi yang lain. Copy properties, lalu klik tulangan yang akan dirubah, lalu modify. Copy properties dan gunakan untuk pondasi yang lain.
Semua pondasi telah tulangannya diganti menjadi 8. Selanjutnya itu untuk menghilangkan tulangan pada bagian luar dengan cara yaitu klik tulangan, lalu tanda ini, lalu yang ini, lalu klik tulangan yang akan dihilangkan, tekan tombol delete, maka hilang. Jeruk. Lalu pada tulangan yang sebelahnya juga klik, lalu tekan tombol ini, lalu ini dan kan. Begitu juga pada pondasi berikutnya. Baiklah, semua tulangan pada pondasi yang bagian luarnya telah dihapus. Maka di sini telah selesai pekerjaan kita. Maka telah selesai desain struktur baja sederhana yang telah dibuat. Sekian, jika ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.